Mas Endra Devandra. Mas Endra Devandra dari penerbit SIP Publishing, Ibu Latifah, Ibu Sulastri, Bapak Ibu, teman-teman dari Guru Bisa Menulis, dan Bapak Ibu peserta pelatihan kelas menulis dongeng se-Nusantara. Puji syukur malah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan yang sudah kita rencanakan, yaitu kelas menulis dongeng yang bekerja sama dengan SIP Publishing, yaitu sebuah penerbitan buku. Salat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya setiap saat dan kelak yaumil kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama kami, yaitu dari komunitas Guru Bisa Menulis Kabupaten Semarang yang telah bekerja sama dengan untuk mengadakan kegiatan literasi kelas menulis dongeng yang dilaksanakan pada malam hari ini. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, tak ada halangan suatu apapun. Banyak sekali komunitas yang ada di Indonesia ini, diantaranya yang ada di Kabupaten Semarang itu ada GBM atau Guru Bisa Menulis, ada juga Penarawa atau Penarawa Bangkit, itu juga di Kabupaten Semarang, ada juga ada di Ambarawa. Mungkin dari kelas literasi dari Bapak Ibu se-Nusantara ya, se-Indonesia ada beberapa komunitas kelas literasi. Semoga semakin berkembang dan semakin jaya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini perkenankanlah saya sebagai MC. Nama saya Nur Alfiah, biasa dipanggil Bu Alfi di Facebook ataupun di IG saya. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, mata acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Guru Bisa Menulis Kabupaten Semarang. Kemudian mata acara yang ketiga yaitu sambutan dari penerbit SIP Publishing. Kemudian SIP Publishing ya maaf. Kemudian materi inti nanti oleh Ibu Mulaseh Tari yang akan dipandu oleh Kakak Sulastri dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian di akhir penutup nanti ada foto bersama, jadi nanti Bapak Ibu jangan keluar dulu sebelum berakhir karena kita nanti akan mengabadikan dengan foto bersama. Pada materi inti nanti sebelumnya akan dibacakan kurikulum vitae dulu oleh Ibu Sulastri. Baiklah Bapak Ibu, untuk mata acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa silakan. Terima kasih. Semoga dengan doa akan memperlancar acara kita pada malam hari ini dan akan menghasilkan sebuah tindak lanjut, yaitu kita akan bisa menulis sebuah dongeng yang akan diberikan oleh Ibu Mulasih dan pada akhirnya nanti kita dapat membuat antologi maupun buku solo. Selanjutnya mata acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua GBM yang terhormat Ibu Budianti Anggit, saya silakan. Terima kasih Bu Alfi yang telah berkenan menjadi pembawa acara yang sore hari ini atau malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terhormat Mbak Mulasih Tari selaku narasumber pada malam hari ini. Yang saya hormati owner Si Publishing yang semakin jaya ini, yaitu Mas Kindra Devandra. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru peserta kelas menulis pada malam hari ini. Kami dari GPM ini bekerja sama dengan Si Publishing, alhamdulillah. Kemudian yang hadir pula di sini ada kelompok-kelompok komunitas yang tergabung dalam yang ada di Kabupaten Semarang. Saya ucapkan terima kasih pada GPM, kemudian penulis Ambarawa, kemudian yang satunya Kak SBM, ya. Serta Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Marilah pada kesempatan ini kita ucapkan syukur alhamdulillah tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini sini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi akad kita semua, yaitu untuk belajar, yaitu belajar menulis dongeng. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Si Publishing yang berkenan untuk digandeng ya oleh GPM sehingga kami semua bisa merasakan ilmu yang akan disampaikan oleh Mbak Mulasih Tari. Terima kasih Mbak Mulasih Tari. Kemudian juga kami ucapkan semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Benar-benar menjadi kebanggaan saya selaku ketua GPM yang ada di Semarang. Ya, GPM itu guru bisa menulis. Ya. Guru bisa menulis ini anggotanya kurang lebih 40 orang. Kami bergerak dalam bidang kepenulisan, bersama-sama menulis, bersama-sama saling membuat tantangan, ada juga bersama-sama membuat buku. Kami baru umurnya kurang lebih berapa ya Bu Alfi? 2 tahun ya, 2 tahun. Kami sudah menerbitkan buku kurang lebih 6. Alhamdulillah selama ini kami bekerja sama dengan Si Publishing hampir beberapa kali. Alhamdulillah kami berjodoh. Nah, akhirnya kami juga berjodoh pula dalam kegiatan ini. Bapak Ibu semuanya, tak diduga pesertanya hari ini sampai 390 tadi setelah pukul 19 tadi. Benar-benar luar biasa sambutan atau minat Bapak Ibu dalam hal literasi. Sungguh membanggakan. Seperti ada quote ini saya bacakan. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat ataupun sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi Bapak Ibu amat tepat bisa bergabung pada kegiatan hari ini. Semoga pada acara hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mohon diikuti dari awal dan akhir. Insya Allah bisa untuk menulis dongeng. Insya Allah kalau kita niat, kita bismillah, insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sebenarnya di sini banyak senior-senior yang dalam pakar dongeng. Intinya kita belajar bersama. Kita tidak mengenal lelah untuk selalu belajar dan belajar. Terima kasih Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Sungguh ini suatu kebanggaan ya Bu Nur Alifah. Ini satu kebanggaan yang tersendiri sehingga kami GPM yang merupakan masih baru bisa menggandeng Si Publishing dan bisa berbagi bersama, belajar bersama dalam kegiatan ini.
Mohon maaf apabila nanti dalam acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Menurut informasi ada YouTube, nanti kalau misalnya ini ada yang dari Banyumas, ada yang dari Lampung, ada yang dari Purwokerto, Yogyakarta. Seandainya situasi sinyal kurang memungkinkan, tadi Mas Indra akan ada YouTube. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu guru semua, teman-teman dan rekan-rekan yang hadir ada di sini. Semoga kita niatkan bismillah, semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Mbak Tari ini membawa manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Budianti yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk mata acara yang ketiga yaitu sambutan dari penerbit SIP Publishing, yaitu Mas Indra Devandra. Kepada Mas Indra Devandra, saya silakan. Terima kasih Kak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Masih 8, tapi kalau yang di Indonesia Timur udah ada jam 10 ya. Di Timur tadi sudah di cek Zoom, ada yang dari Makassar, dari Kalimantan Utara juga. Ini alhamdulillah sebuah sambutan yang luar biasa. Pada yang kami hormati Ibu Budianti Anggit selaku Ketua GBM, kemudian ada Bu Sulastri dan Kak Alfi dari GBM juga. Yang kami hormati Mbak Mulasitari yang sudah sering bekerja sama dengan SIP selama hampir 3 tahun atau 4 tahun ini. Terima kasih sudah sering mengisi kelas menulis di SIP dan sudah banyak melahirkan penulis-penulis dongeng dan cernak. Yang kami hormati pula Mbak Latifah, ini narahubung yang mungkin sangat sibuk sekali sejak memulai ada pendaftaran, kemudian melayani peserta untuk ikut. Ini kan Mbak Latifah ini perannya sangat besar, terima kasih. Dan saat ini sudah 391 peserta yang bergabung di dalam kelas menulis dongeng ini. Dan perlu saya sampaikan, yang tidak bisa ikut karena mungkin ada sinyal yang terkendala ataupun karena ada acara, besok masih bisa menonton rekaman dari video ini yang akan kami tayangkan di YouTube. Dan masih boleh mengisi link absen. Link absen akan kami share besok. Jadi yang boleh mengisi link absen adalah yang mengikuti acara malam hari ini dan yang mengikuti lewat YouTube besok. Nah, setelah pelatihan ini diharapkan nanti ada praktek ya. Jadi yang bisa mendapatkan sertifikat 34 jam pelajaran itu adalah yang mengikuti pelatihan dan juga yang menyelesaikan tugas atau praktek menulis. Dan nanti yang melakukan praktek menulis hasilnya akan dikurasi dulu oleh tim kurator SIP Publishing dan nanti akan dibukukan bagi karya-karya yang memang layak dibukukan. Jadi usahakan nanti bikin tulisan yang terbaik biar lolos dan nanti ada reward bagi 3 karya terbaik. Ada hadiah uang tunai. Jadi saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan ini dan saya ucapkan terima kasih kepada GBM ya, suatu kebanggaan bagi SIP Publishing telah menerbitkan beberapa karya dari GBM Kabupaten Semarang. Terima kasih, salam literasi dan salam literasip ya, literasip. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Indra Devandra yang telah menyampaikan beberapa informasi
untuk kita semua, dan tadi sangat menarik sekali karena setelah kegiatan nanti kita akan bisa belajar untuk menulis, kemudian masih ada reward dari SIP Publishing. Baiklah, untuk mata acara yang keempat, yaitu mata acara yang kita tunggu-tunggu, berupa mata acara inti, yaitu kelas menulis dongeng yang akan disampaikan oleh Ibu Mulasih Tari dan akan dipandu oleh Kak Sulastri. Ya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Kak Sulastri untuk memandu acara pada malam hari ini dalam mendampingi Kak Tari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, saudara-saudara saya se-Indonesia. Bahagia sekali malam hari ini. Rasanya ada di dekat hati saya nih. Ya, selamat malam para peserta yang ada di Zoom meeting. Nah, komunitas guru bisa menulis atau GBM Barawa Kabupaten Semarang bekerja sama dengan SIP Publishing akan mempersembahkan kelas menulis dongeng. Nah, kelas menulis dongeng ini akan dibawakan oleh narasumber yang keren, Kak Mulasih Tari. Beliau dosen sekaligus penulis 150 buku lebih, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita mendengarkan penyampaian materi oleh Kak Mulasih Tari, saya akan membacakan profil. Nah, profilnya, sejak kecil Kak Mulasih Tari bercita-cita menjadi penulis. Dan sekarang sudah terwujud menjadi penulis 150 buku lebih. Ada beberapa penghargaan yang diperolehnya sebagai penulis buku GLN atau Gerakan Literasi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukaan Kemendikbud. Beberapa buku cerita juga telah ditulisnya dan menjadi buku sastra unggulan terbaik oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kemudian riwayat akademis beliau, alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pengalaman Mbak Mulasih Tari sebagai penulis puisi dan cerpen, penulis buku fiksi dan non-fiksi, mentor kepenulisan, serta narasumber di berbagai seminar dan lokakarya kepenulisan. Karya beliau, buku-bukunya dapat diperoleh di Gramedia dan toko buku di Indonesia. Beberapa judul karyanya antara lain untuk dibaca saat kau lupa bahagia, tak apa-apa, tak jadi apa-apa, mengubah kebiasaan mengubah hidup, pahami, kenali, dan dekati diri, dan buku lainnya. Sepertinya kita sudah tidak sabar lagi menanti penyampaian materi oleh Mbak Mulasih Tari. Kita sambut Mbak Mulasih Tari. Dipersilakan Mbak Mulasih. Terima kasih Bu Sulastri, suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Mbak. Iya, saya share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komunitas Guru Bisa Menulis Kabupaten Semarang, Bu Budiati. Kemudian yang saya hormati Mas Indra Devandra selaku pemilik SIP Publishing, serta teman-teman guru hebat yang ada di sini. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Indra dan Komunitas Guru Bisa Menulis sudah memperkenankan saya untuk sharing sedikit tentang pengalaman saya, bagaimana saya selama ini konsisten
menulis dongeng. Jadi nanti teman-teman barangkali ada yang ingin gitu ya, ada yang ingin memiliki profesi sebagai seorang penulis, mungkin tips atau cara-cara yang akan saya sampaikan nanti bisa dipraktikkan. Sebelumnya tadi Bu Sulastri sudah memperkenalkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Melasih Tari, teman-teman, saya berasal dari Pemalang, dari desa pelosok di Pemalang. Ya, tapi dari kecil saya bercita-cita menjadi seorang penulis. Karena apa? Sejak kecil bapak saya itu mencekoki dongeng-dongeng kepada saya. Jadi meskipun dulu bapak saya itu pekerjaannya gitu ya, ini cerita sedikit tentang saya, pekerjaannya itu sebagai seorang sopir gitu, tapi beliau suka membelikan majalah-majalah bekas seperti dongeng Bobo ya, seperti Bobo. Jadi dari sana jadi dari sana saya berkeinginan, wah keren sekali ya kalau saya bisa menulis seperti ini. Nah nanti Bapak Ibu guru juga bisa mencoba, misalnya menjadi penulis dongeng di majalah Bobo, atau di koran-koran ya, atau di Kompas atau Suara Merdeka, atau bisa juga nanti mencoba untuk menerbitkan buku dan buku kita beredar secara nasional. Buku kita ada di Gramedia seluruh Indonesia atau di toko-toko buku di Indonesia. Nah, nanti di sini kita akan belajar bersama, meskipun saya tahu banyak sekali saya lihat ya, teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia kepenulisan gitu, ikut kelas ini. Ya, jadi saya di sini tidak menjadi guru ya, teman-teman. Jadi di sini sharing saja. Ya, saling sharing gitu, sharing saja. Jadi nanti saya akan ketika misalnya nanti teman-teman ada satu hal yang teman-teman tidak tahu, bisa bertanya dengan saya. Tapi kalau misalnya nanti saya tidak bisa menjawab, saya akan mencari tahu. Itu seperti itu ya. Nah, saya akan berbagi pengalaman saya selama lebih sekitar 12 tahun bagaimana saya konsisten menjadi seorang penulis. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman di sini ada yang nanti terinspirasi atau termotivasi ingin menjadi seorang penulis. Oke, pada malam hari ini saya akan menyampaikan 3 bahasan. Yang pertama terkait menulis dongeng. Yang kedua penyuntingan. Jadi sebelum nanti naskah masuk ke penerbit, kita melakukan penyuntingan. Ya, kemudian yang ketiga penerbitan. Bagaimana nanti naskah kita bisa masuk ke toko-toko buku itu. Seperti apa cara memasukkan naskah ke penerbit. Nah, ini adalah contoh buku cerita anak, beberapa buku cerita anak yang saya tulis. Kalau teman-teman ingin melihat karya-karya saya, teman-teman bisa googling ya. Jadi insya Allah ada karya-karya saya di toko-toko buku online seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Dan buku-buku ini juga tersedia di Gramedia. Ini beberapa contoh buku cerita anak yang saya tulis. Nah, kita lanjut ke tujuan menulis. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai menulis gitu ya, ini sekadar motivasi. Sebelum kita memulai menulis, kita petakan dulu. Kenapa kita harus menulis? Nah, ini adalah beberapa poin gitu ya. Kenapa saya konsisten menulis sampai saat ini? Mungkin teman-teman lain memiliki alasan lain. Ya, selain ini adalah alasan saya kenapa saya tetap menulis. Ya, tujuan pertama saya yaitu berbagi. Ini sekadar motivasi, berbagi. Jadi dengan kita menulis, kita berbagi kebaikan di dalam tulisan kita. Misalnya kita menulis dongeng.
kita menulis dongeng, kemudian dongeng itu dibaca oleh anak-anak, secara otomatis anak-anak mendapatkan manfaat dari dongeng yang kita tulis. Begitu juga tulisan lainnya. Itu kenapa yang membuat saya saya itu tidak bisa berbagi misalnya materi gitu ya. Jadi saya bisa berbagi kebaikan lewat tulisan. Ya, dan insya Allah pahalanya akan mengalir sampai kita tiada nanti. Gitu kan ya, ketika buku kita terus dibaca oleh banyak orang tuh. Kemudian yang kedua, sebagai proses kreatif. Saya tipe orang yang pendiam. Sudah sering saya sampaikan di seminar-seminar bahwa saya itu tipe orang yang pendiam, jarang mau tampil gitu ya. Tetapi saya suka menulis. Nah, dengan menulis jadi bisa mengasah kreativitas saya. Jadi saya mencurahkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan lewat tulisan saya. Itulah kenapa saya tidak hanya menulis buku-buku anak, tetapi menulis buku-buku lain juga seperti self-healing dan sebagainya. Jadi dengan menulis saya merasa saya ada gitu. Sebelum saya menulis, saya merasa kok tidak ada yang melihat saya seperti antara ada dan tiada gitu. Tapi setelah saya menulis, saya merasakan saya bisa berbagi seperti ini gitu. Kemudian saya merasa ada gitu, saya merasa eksis gitu. Kemudian yang ketiga, problem solving. Jadi dengan menulis itu bisa menyelesaikan masalah. Yang pertama tentu saja masalah kita sendiri. Itu bagi saya ya. Jadi kalau misalnya saya katakanlah 1 minggu tidak menulis apapun, itu rasanya stres teman-teman. Jadi dengan menulis itu menyelesaikan masalah saya. Ya, contohnya kalau menulis dongeng tentu saja itu juga menyelesaikan masalah saya gitu. Saya memiliki anak gitu ya. Saya memiliki anak, setiap hari saya melihat mereka. Bagaimana mereka bertengkar, bagaimana mereka menyelesaikan masalah gitu. Itu kalau belum saya tulis tuh rasanya kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Nah, jadi dengan menulis itu bisa menyelesaikan masalah saya, ya, dan masalah orang lain juga, masalah anak-anak misalnya, atau bisa dengan tulisan lain selain dongeng juga sama, ya. Saya tipe orang yang tidak mau curhat dengan orang lain, tetapi dengan menulis saya bisa curhat semau saya, gitu. Dan curhatan saya itu ya, masalah-masalah yang ada di dalam diri saya, yaitu dijadikan sebuah tulisan. Tentu saja itu membantu saya untuk healing gitu ya, untuk menjadi sehat kembali gitu, secara psikis gitu. Dan ketika tulisan kita dibaca oleh orang lain juga, itu juga akan memberikan manfaat yang sama. Barangkali ada yang merasakan hal yang sama seperti yang ada di dalam tulisan kita. Gitu. Kemudian yang keempat, itu materi. Yang mau tidak mau saya harus mengakui ini. Selama ini sebagian besar kehidupan saya itu ditopang dari menulis, teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan, jadi penulis itu tidak bisa tidak bisa mendapatkan uang gitu, tidak bisa digaji gitu. Itu rasanya kok saya ingin berkata itu salah gitu. Bahwa dengan menulis pun kita bisa mendapatkan uang, teman-teman. Ketika karya kita diterbitkan, misalnya, kita bisa mendapatkan royalti atau honor dari tulisan kita. Apalagi kalau karya kita diterbitkan secara nasional, secara otomatis buku-buku kita ada di seluruh toko buku di Indonesia, gitu ya. Kemudian dijual secara online juga, secara otomatis kita akan mendapatkan uang dari sana. Nah, nanti teman-teman bisa petakan kenapa teman-teman harus menulis. Ini untuk memotivasi saja gitu. Ya, jadi ketika teman-teman mau menuruti mood biasanya ya. Mood saya sedang tidak baik, jadi saya tidak mau menulis gitu. Jadi lihat lagi tujuan kita menulis itu untuk apa. Itu akan memotivasi kita gitu. Ini yang saya lakukan selama ini. Kemudian hal berikutnya yang harus kita lakukan sebelum memulai menulis, nah kita pilih dulu, kita mau jadi penulis yang profesional atau penulis yang non-profesional.
Jadi Bapak Ibu guru ya, misalnya ingin menjadi penulis yang profesional. Jadi tidak masalah memiliki 2 profesi sekaligus. Saya pun sama. Saya dari mahasiswa dulu, profesi saya mahasiswa, dan saya juga seorang penulis. Sampai sekarang saya juga menjadi seorang guru, saya juga masih menjadi seorang penulis gitu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa petakan saya ingin menjadi seorang penulis yang profesional. Jadi saya ingin memiliki profesi guru sekaligus penulis. Jadi nanti teman-teman bisa jadwalkan, misalnya jadwalkan jam berapa gitu ya, atau berapa jam teman-teman harus menulis setiap harinya. Gitu. Kemudian yang kedua, penulis non profesional. Ini hanya penulis sekadar hobi saja. Jadi ketika moodnya lagi baik, pengen nulis ya nulis. Tapi ketika moodnya sedang tidak baik-baik saja, ya tidak akan menulis gitu. Biasanya kalau sudah tidak menulis lama, mau menulis itu awang-awangan teman-teman. Jadi berpikir jadi malas gitu. Jadi kalau misalkan sudah lama tidak menulis itu, sudah terbiasa menulis tapi lama tidak menulis, mau menulis lagi kok rasanya ada yang mengganjal gitu, sulit lagi gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih mau menjadi seorang penulis yang profesional, menjadikan penulis sebagai profesi atau penulis non profesional. Saya harap nanti ada yang memilih menjadi seorang penulis profesional. Nanti teman-teman setelah sharing malam ini bisa terus komunikasi dengan saya. Beberapa waktu ada yang menanyakan, Mbak Tari, ini ada seleksi penulis GLN. Mbak Tari pernah jadi penulis GLN kan? Saya mau menulis ceritanya gitu. Jadi ada beberapa teman yang menanyakan hal itu dan kita diskusi untuk membuat naskah GLN di tahun 2022 ini. Ya nanti teman-teman juga bisa WA saya gitu ya, bisa japri saya jika ingin mengikuti kompetisi itu juga ya. Kita kompetisi bareng-bareng. Nah, ini teman-teman sekadar motivasi, kemudian kita lanjut ke materi inti yaitu tentang penulisan dongeng. Oke, kita samakan persepsi terlebih dahulu ya, bahwa dongeng itu apa? Dongeng adalah cerita paling menakjubkan di dunia. Cerita paling bebas yang dimiliki penulis. Ini juga ada di dalam buku saya. Ya, jadi kita samakan persepsi bahwa dongeng itu adalah cerita yang paling bebas. Kita bisa menulis apa saja di dalam dongeng gitu. Bisa menulis misalnya laptop bisa bicara, kemudian jam dinding bisa bicara gitu, benda-benda yang mati bisa hidup, itu bebas di dalam dongeng. Ya, atau misalnya mau menciptakan tokoh baru gitu, manusia-manusia imajinasi yang kita ciptakan sendiri gitu. Itu bisa di dalam dongeng. Yang paling penting di dalam dongeng itu ada 2 komponen, yaitu yang pertama itu dongeng itu memberi manfaat gitu ya. Jadi ada nilai moral atau ada pesan yang disampaikan kepada anak-anak, pesan kebaikan. Yang kedua itu sebagai media penghiburan, hiburan untuk anak-anak. Ya, jadi harapannya meskipun di dalam dongeng itu bisa menceritakan kisah sedih gitu, tapi kalau bagi saya sendiri dongeng itu adalah hiburan untuk anak-anak. Jadi harapannya ceritanya yang happy-happy saja gitu, yang membuat anak bahagia gitu ya. Nah, kita samakan persepsi, ini yang disebut dongeng teman-teman. Lanjut ke mencari ide unik dan kreatif. Dari mana ide kita dapatkan? Nah, dari membaca buku, menonton film, benda-benda di sekitar kita, merekam kejadian sehari-hari, dan sebagainya. Jadi, silahkan gunakan indera yang kita miliki dari mata gitu untuk melihat. Semua yang kita lihat itu adalah ide kreatif. Misalnya kita melihat apa? Misalnya saya melihat printer. Nah, printer itu adalah ide kreatif.
Kemudian misalnya melihat apa lagi? Teman-teman bisa praktik sekarang juga ya, melihat apa coba di depan teman-teman. Saya melihat kursi. Jadikan kursi sebagai ide kreatif. Saya mendengar suara jangkrik. Jadikan jangkrik sebagai ide kreatif. Dan setiap benda-benda itu pasti memiliki masalah. Nah, itu yang akan dijadikan masalah di dalam dongeng yang akan kita buat. Jadi gunakan semua indera yang kita miliki untuk menangkap ide. Mudah sekali sebenarnya, karena semua yang ada di sekitar kita, semuanya adalah ide. Itulah kenapa buku saya sampai, mungkin saat ini sudah 170-an ya, sampai 170-an buku, karena setiap yang saya lihat, setiap yang saya rasakan, kemudian setiap yang saya dengar gitu ya, saya selalu menggunakan indera yang saya miliki untuk menangkap ide. Itu semuanya adalah ide. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa seperti itu, teman-teman akan menjadi sangat sensitif gitu. Biasanya penulis itu sensitif. Apapun bisa dijadikan ide gitu. Hal yang sepele menurut orang lain, menurut penulis adalah ide kreatif, ide yang mahal gitu. Nanti teman-teman bisa praktikkan ya dengan menggunakan indera yang kita miliki, atau misalnya dengan membaca buku juga bisa. Ya, jadi dari membaca buku biasanya akan muncul ide-ide baru. Kemudian dari menonton film, saya juga suka menonton film. Ya, itu biasanya akan muncul ide baru. Kemudian dari benda-benda sekitar kita. Nah, itu tadi ya. Semua benda di sekitar kita adalah ide. Dan merekam kejadian sehari-hari. Nah, misalnya di sini ada Bapak Ibu guru yang mengajar di PAUD, gitu ya, PAUD, TK atau di SD gitu ya. Itu setiap hari itu bertemu dengan anak-anak. Nah, itu di apa namanya? Kita riset kecil-kecilan gitu ya. Lihat mereka seperti apa mereka bermain. Biasanya mereka sering tengkar, kemudian balikan lagi. Nah, lihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Jadi itu bisa dijadikan ide gitu. Lihat anak-anak di sekitar Bapak Ibu guru, semuanya adalah ide. Dan anak-anak itu adalah makhluk yang unik gitu. Mereka berbeda-beda gitu. Dari cara, mungkin cara bicara, kemudian dari cara belajar, dari cara mereka misalnya tengkar, menyelesaikan masalah, itu berbeda-beda. Nah, itu bisa dijadikan satu ide kreatif untuk menulis sebuah cerita. Ya, atau buku, nanti jika teman-teman ingin membuat satu buku, ingin membuat buku solo sendiri, gitu, itu bisa dijadikan ide kreatif. Misalnya, diberi judul, kisah mengasyikkan anak SD misalnya, dan lain sebagainya, atau anak TK gitu. Nah, jadi di sana ditulis oleh Bapak Ibu guru gitu. Bisa nanti seperti itu. Dan itu hasil dari riset langsung. Nah, biasanya buku-buku yang seperti itu laris di pasaran, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Jadi seperti ini cara saya merekam atau menangkap sebuah ide yang ada di sekitar saya. Nanti teman-teman bisa praktikkan. Kemudian tokoh dalam dongeng. Nah, di sini saya merumuskan ada 4 tokoh di dalam dongeng. Yang pertama itu manusia nyata dan manusia imajinasi. Manusia nyata itu seperti kita. Kemudian seperti ayah, ibu. Nah, kemudian kakek, nenek itu manusia nyata. Kemudian manusia imajinasi. Manusia imajinasi itu manusia yang diciptakan sendiri oleh penulis. Misalnya ingin menulis tentang aku dan kurcaci, boleh. Tentang putri-putri, tentang peri-peri, nah juga boleh. Itu manusia imajinasi. Nanti tinggal dirumuskan saja outline-nya, gitu ya. Mau pilih tokohnya itu apa itu? Tokohnya siapa? Apakah manusia nyata dengan manusia imajinasi, ataukah mungkin manusia nyata dengan binatang, atau khusus manusia imajinasi saja, atau bisa dicampur teman-teman ya.
Kemudian yang kedua itu binatang. Jadi teman-teman di sini bisa membuat dongeng yang tokohnya binatang. Nanti teman-teman misalnya bisa pilih, saya mau bercerita tentang ayam. Ya. Misalnya bercerita tentang ayam. Nah, ayam itu kita cari tahu keunikan ayam itu apa. Keunikan ayam itu apa? Misalnya ayam selalu bangun lebih pagi daripada teman-temannya. Atau bebek, ya, bebek itu suka berbaris gitu. Kenapa, cari tahu? Atau bisa binatang semut. Binatang semut yang suka salaman dengan teman-temannya ketika bertemu temannya. Nah, itu kan kita bisa munculkan masalah dari keunikan mereka atau kebiasaan binatang-binatang itu. Misalnya ayam yang selalu bangun pagi. Coba kalau ayam tidak bangun pagi, apa yang akan terjadi? Mungkinkah penghuni hutan akan kesiangan dan sebagainya. Kemudian semut yang biasa jabat tangan misalnya. Nah, kita buat satu tokoh semut yang tidak suka jabat tangan. Nah, cari tahu kenapa semut itu tidak suka jabat tangan. Nah, dan binatang lain gitu. Nanti silahkan teman-teman cari sendiri gitu, mau misalnya menulis dongeng binatang apa gitu. Cari tahu keunikannya atau kebiasaan binatang-binatang itu. Ya, untuk itu dijadikan sebuah ide. Kemudian yang ketiga itu benda-benda hidup ya. Benda-benda hidup itu seperti misalnya pohon, kemudian buah-buahan, misalnya sayuran gitu ya. Itu bisa dijadikan tokoh di dalam dongeng. Seperti buku yang saya tulis tadi ya, di awal sudah saya tunjukkan, ada buku kisah buah dan sayur. Nah, di situ sayur dan buah itu bisa hidup, teman-teman. Nah, ini juga sama konsepnya. Misalnya, teman-teman ingin menulis buah apel misalnya. Apa manfaat buah apel? Bisa menyuburkan rambut misalnya. Nah, jadi cari masalah dari sana. Oh, kalau bisa menyuburkan rambut, berarti masalahnya adalah ada yang rambutnya rontok atau ada yang tidak punya rambut. Nanti bisa dijadikan dongeng misalnya satu negeri botak semua nggak punya rambut. Nah, nanti ada nih penyelamatnya adalah buah apel. Buah lainnya pun seperti itu, misalnya wortel. Wortel itu manfaatnya apa? Untuk mata. Bisa nih dijadikan dongeng tentang mata dan sebagainya. Kemudian yang terakhir benda-benda mati. Benda-benda mati itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa benda-benda mati juga bisa dijadikan tokoh di dalam dongeng. Teman-teman bisa lihat benda apa saja yang ada di sekitar teman-teman. Nah, itu bisa dijadikan tokoh di dalam dongeng. Cari permasalahan yang biasa ditemui dari benda itu. Misalnya, saya sedang memegang ballpoint ini. Masalah yang sering ada di dalam ballpoint adalah kehabisan tinta. Nah, kita cari tahu teman-temannya ballpoint itu apa saja. Misalnya buku tulis, kemudian kotak pensil, hapus dan sebagainya. Itu nanti bisa jadi tokoh tambahan di dalam dongeng yang akan teman-teman buat gitu. Atau benda lain yang unik. Misalnya teman-teman mau menulis tentang kisah benda-benda dapur misalnya. Nah, nanti bisa nih menulis tentang panci, tentang piring, tentang wajah dan sebagainya. Itu bisa dijabarkan nanti, ya, bisa dijadikan sebuah dongeng. Cari permasalahan yang sering dialami oleh mereka. Buat mereka menyelesaikan masalah itu, gitu. Jadi teman-teman nanti ketika menulis dongeng gitu ya, sebisa mungkin hindari orang tua yang menyelesaikan masalah si tokoh gitu. Tapi sebisa mungkin kalau bisa yang menyelesaikan masalah adalah si tokoh sendiri gitu.
Itu mengajarkan anak-anak nanti untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri juga ya. Nah, ini adalah tokoh di dalam dongeng. Nanti teman-teman bisa pilih salah satu, mau tokoh mana yang akan diambil untuk dongeng teman-teman. Nah, selanjutnya imajinasi dan kreativitas. Nah, saya akan bertanya dulu ini pada teman-teman. Apa yang Anda lihat dan Anda pikirkan dari gambar yang saya share? Teman-teman boleh berpikir out of the box ya. Jadi apa yang tidak dilihat oleh orang awam gitu, itu bisa dilihat oleh teman-teman. Misalnya di rak buku itu ada peri-peri, atau ada semut di sana, dan sebagainya. Nah, saya mengajak teman-teman ini untuk mulai berimajinasi. Coba ada yang bisa, oke, ada Mbak atau Ibu atau Bapak ini, Hyuga Hinata. Ibu, Ibu, oh Ibu, ya silahkan Ibu. dalam imajinasi saya adalah saya duduk di dalam perpustakaan sedang membaca buku. Sedang membaca Terus buku. saya meletakkan kacamata di atas tumpukan buku itu. Oke. Nah, ya, itu yang dilihat oleh Ibu Hyuga, Ibu Hinata ya. Jadi membaca buku, kemudian meletakkan kacamatanya di sana dan ditinggal gitu. Nanti bisa kacamatanya itu sedih atau gimana ditinggal oleh pemiliknya, itu jadi satu dongeng yang menarik gitu. Kemudian coba Bu Musiroh. Oke, dalam bayangan saya, imajinasi saya, itu kalau boleh saya simpul dengan satu kata, debu yang tak terurus. Debu yang tak terurus. Oke. Nah, itu ada debu-debunya barangkali ya di dalam buku dan tidak ada yang menyapu di sana. Nah, itu bisa dijadikan dongeng juga gitu. Mungkin buku-buku di sana merasa kurang nyaman dengan debu-debu yang ada di sana. Nah, bagaimana buku-buku di sana, tokoh-tokoh yang nanti Bu Musiroh munculkan menyelesaikan masalah itu. Nah, itu jadi satu pertanyaan yang nanti bisa diselesaikan oleh si tokoh. Jadi sudah dapat satu ide itu Ibu Musiroh dan Ibu Hinata tadi, nggih. Kemudian mungkin 3 lagi ya. Ibu Ana. Ya, makasih Mbak. Apa yang Ibu Ana lihat? Oke, kalau saya lihat dari gambar yang di-share oleh Mbak Tari, saya berimajinasi seandainya itu adalah sebuah kerajaan buku. Nanti di situ ada beberapa tokoh, tentunya raja buku, ratu buku, dan ada pangeran dan putri-putri buku. Seperti itu, Mbak. Oke, Ibu Ana. Terima kasih. Nah, itu kan di luar pemikiran kita gitu. Di sana ternyata ada kerajaan buku gitu. Dan tokoh-tokoh lain di sana. Nah, itu tidak terpikirkan oleh orang lain. Itu bisa jadi satu ide cerita, langsung dapat idenya. Kemudian Ibu Nur Hamidah. Oh ya, saya belum ibu-ibu Mbak. Oh Mbak, ya oke Mbak. Iya masih kuliah. Masih muda Mbak, masih muda Bu dia. Masih muda ya. Oke Mbak lagi Nur. nikah. Oh, semoga lekas nikah, amin. Belum lulus Kak. Oke, kalau saya ngelihat itu malah seperti apa ya? Buku yang lagi pakai kacamata. Buku yang pakai kacamata. Itu keren sekali. Iya Kak. Jadi kacamata itu seakan-akan adalah mata dari buku yang saling bertumpuk itu. Oh iya ya, oke. Nanti coba dideskripsikan seperti apa sih buku yang pakai kacamata. Kok lucu ya kalau ditulis kayaknya anak-anak banget gitu. Buku yang suka pakai kacamata. Bisa nanti coba dirumuskan masalahnya seperti apa.
Saya juga belum membayangkan itu, tapi bagus, ceritanya unik dan lucu ya, Mbak Nur Hamidah. Satu lagi barangkali Ibu Yovani. Silakan Ibu Yovani. Ibu atau Mbak? Ibu. Oh, ini Ibu. Iya. Ya, kalau dilihat saya ngelihat buku itu seperti ada kurcaci kecil gitu, dia bermain di mana di tumpukan buku itu, lompat sana lompat sini sambil membuka-buka halaman buku kayak begitu. Gerombolan-gerombolan apa sih, manusia-manusia imut gitulah, kayak kurcaci kayak gitu. Oke, Ibu Yovani. Nah, keren sekali kan? Nah, ini yang saya maksud, imajinasi dan kreativitas. Jadi teman-teman bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain gitu. Di sana ada gerombolan kurcaci-kurcaci. Nah, sedang apakah para kurcaci itu mungkinkah mencari buku rahasia gitu ya, dan sebagainya gitu. Itu adalah ide-ide segar gitu ya, yang bisa teman-teman tuliskan gitu. Dan bisa juga menjadi satu buku, misalnya cerita tentang perpustakaan. Nah, itu cerita tentang tadi yang teman-teman, ide dari teman-teman gitu. Bisa misalnya buku dan kurcaci, kemudian buku yang pakai kacamata, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman, ini maksud saya berpikir kreatif. Jadi nanti teman-teman bisa praktikkan, bagaimana menangkap sebuah ide gitu. Dari yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Ya, mungkin itu ya. Untuk teman-teman lain yang sudah raise hand, mohon maaf. Waktu saya terbatas, nanti lagi. Kita lanjut, nggih. Nah, kemudian setelah kita menemukan, tadi kita bicara tentang tokohnya ide gitu ya. Ide, kemudian menentukan tokohnya gitu. Kemudian bagaimana berpikir kreatif gitu. Nah, kita membuat karakter tokohnya. Tadi kan sudah nemu ide, misalnya di dalam perpustakaan itu ada kurcaci-kurcaci. Nah, itu dirumuskan tiap tokohnya dan karakternya. Nah, di sini saya contohkan tokoh debu ya, teman-teman. Jadi, tokoh debu ini, dari ide debu ini nanti akan diubah menjadi 3 cerita yang berbeda dengan teknik yang sederhana. Sebelumnya teknik yang saya sampaikan ini adalah teknik untuk penulis pemula gitu. Jadi teman-teman mungkin di sini bukan penulis pemula ya, tapi nanti bisa dicoba deh ya. Ini sangat mudah gitu teknik yang saya sampaikan. Ya, dari tokoh debu menjadi 3 cerita. Bisa nanti Ibu Yovani misalnya dari tokoh kurcaci di dalam perpustakaan bisa dirumuskan ke dalam beberapa cerita atau bisa nanti jadi sebuah buku. Biasanya dalam buku itu ada 10 cerita dengan tema yang sama gitu ya teman-teman. Nah, ini dari tokoh debu. Nah, karakternya lembut, mudah sedih dan baik. Kemudian ada tokoh angin. Ya, karakternya ramah dan suka berteman. Kemudian ada pohon, sombong, mudah marah dan angkuh, dan buku, tak suka kotor dan pintar gitu. Karakter buku seperti itu ya. Tapi nanti akan saya munculkan juga tokoh-tokoh tambahan lain ya teman-teman. Nah, ini teknik pertama. Jadi nanti teman-teman fokus ke 4 hal ini. Pembukaan, masalah, penyelesaian masalah, dan penutup. Jadi yang pertama itu perkenalan tentang debu. Debu itu kan kotor, jadi tidak ada nih yang mau berteman dengan debu. Hal itu membuat debu sedih. Kemudian datang kemarau panjang. Debu ternyata bisa membantu teman-temannya untuk menurunkan hujan. Ini dari buku yang saya baca. Jadi nanti teman-teman juga bisa riset dulu, mencari referensi gitu ya tentang dongeng yang akan teman-teman tulis gitu. Jadi nanti tidak hanya pesan moral yang kita sampaikan, tapi juga ada pengetahuan juga di sana gitu. Debu bisa membantu teman-temannya untuk menurunkan hujan. Nah, teman-temannya tahu ini, ya. Kemudian teman-teman yang tadi bersikap tidak baik dengan debu, akhirnya meminta maaf pada debu. Ternyata debu itu anak yang baik, gitu.
Ya, ini teknik pertama. Teman-teman fokus ke ini saja. Nanti ketika akan membuat dongeng dengan ide yang lain. Pembukaan, masalah, penyelesaian masalah, dan penutupnya. Nah, kemudian teknik kedua dari ide debu juga. Jadi fokusnya ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Masalah, usaha penyelesaian masalah. Ada usaha lagi, kemudian penutup. Ya, di sini dikisahkan debu itu merasa tak berguna gitu. Ia merasa tidak memiliki manfaat gitu. Apa sih manfaatku gitu? Aku kotor dan tadi tidak ada yang mau berteman denganku gitu. Aku memang tidak ada manfaatnya misalnya. Nah, kemudian debu itu mencari tahu manfaatnya. Dia ingin tahu dia diciptakan di dunia ini oleh Tuhan itu untuk apa gitu. Apakah tidak ada manfaatnya gitu? Debu bertanya-tanya pada dirinya. Kemudian debu menemui angin yang bijak. Ya, debu tahu manfaat angin itu sangat banyak itu. Tetapi angin tidak tahu manfaat debu itu apa. Jadi angin menyarankan debu untuk menemui pohon. Barangkali pohon tahu nih manfaatmu debu. Kemudian debu menemui pohon. Ya, debu juga tahu pohon memiliki banyak manfaat. Tetapi pohon juga tak tahu manfaat debu. Hal itu membuat debu makin sedih gitu ya. Kemudian yang keempat, debu menemui buku. Nah, buku ini kan sangat cerdas. Jadi di sini buku tahu manfaat debu. Akhirnya masalah terselesaikan gitu. Penutupnya debu senang. Ternyata ia memiliki banyak manfaat. Ini harus riset dulu apa saja sih manfaat debu sebenarnya gitu ya. Ketika ingin membuat cerita tentang debu. Ini teknik kedua. Nanti teman-teman fokus ke 5 poin ini. Lanjut ke teknik ketiga. Jadi teman-teman, teknik ketiga pun fokus ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada satu masalah besar yang menimbulkan masalah-masalah lain. Jadi ada satu masalah besar yang menimbulkan masalah lain. Masalahnya adalah debu itu menghilang gitu ya. Debu menghilang itu masalah besarnya. Kemudian timbul 3 masalah lain. Kelinci, nah ini saya munculkan tokoh kelinci. Si pedagang tisu mencari debu. Tak ada debu, tak ada yang membeli tisu. Karena nggak ada yang kotor gitu. Jadi tisu si kelinci nggak laku. Kemudian kurcaci mencari debu. Tak ada debu, kulitnya jadi kering. Ternyata debu itu bisa melembabkan gitu ya. Selama ini yang kita tahu debu itu membuat kulit kering dan rusak gitu. Yang ketiga, matahari mencari debu. Tak ada debu, tak bisa memantulkan cahaya. Nah, ternyata debu berada di rumah Prizira. Ia sengaja bersembunyi di sana. Jadi debu itu jahil dengan teman-temannya. Nah, penutupnya debu tahu masalah yang dialami oleh teman-temannya. Ya, jadi dia merasa kasihan dan dia kembali lagi. Dan debu janji tak akan jahil pada teman-temannya. Jadi itu ketiga teknik yang biasa saya gunakan gitu ya dalam menulis dongeng teman-teman. Ini teknik yang sangat sederhana. Jadi nanti teman-teman bisa pilih salah satu teknik untuk menulis satu dongeng gitu. Atau kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah buku, teman-teman bisa gunakan ketiga teknik ini sekaligus di dalam buku yang teman-teman tulis. Itu ya. Nah, ketika kita sudah selesai membuat outline gitu ya, dari salah satu teknik yang saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuliskan. Jadi setelah kita merasa matang membuat outline gitu ya, kita sudah matang nih membuat outline-nya. Selanjutnya tuliskan menjadi cerita utuh. Jangan lupa membaca dongeng sebelum menulis. Ya, jadi rumus menulis itu yang membaca gitu. Jadi tidak ada tuh seorang penulis yang tidak suka membaca. Karena dengan membaca banyak sekali yang kita dapatkan. Ya, tidak hanya bahasa-bahasa baru gitu ya.
yang kemudian disimpan di otak kita, tapi pengetahuan-pengetahuan baru juga yang akan kita dapatkan dengan membaca. Ya, ketika seseorang capek berdiri. Oke, ketika Lisa. Kalau mam gante angkat tangan. Go. Oke, mohon maaf ya. Ketika seseorang ingin menjadi seorang penulis yang baik, dia juga harus menjadi seorang pembaca yang baik. Dengan membaca banyak sekali referensi-referensi dari mulai bahasa, pengetahuan yang akan kita simpan di dalam otak kita, gitu. Kalau misalkan dari bahasa gitu, jadi ketika teman-teman nanti memulai menulis, kita bisa memilih nih bahasa yang paling bagus untuk tulisan kita itu yang mana gitu. Otak kita seperti sebuah kamus ya. Jadi bisa menyimpan secara otomatis apa yang kita baca gitu. Jadi sebelum menulis jangan lupa membaca dongeng gitu ya, membaca banyak dongeng. Saya kalau misalkan mau menulis satu dongeng gitu, saya akan membaca 10 dongeng. Gitu. Misalnya menulis satu buku, minimal saya membaca 10 buku teman-teman. Ini bisa dipraktikkan ya, dan kalian jika mempraktikkan itu tidak akan mengalami writer block. Jadi ketika mandek di tengah jalan, outline sudah saya buat, sudah matang, tapi ketika menulis kok mandek di tengah jalan gitu. Itu artinya teman-teman butuh bahan bacaan. Jadi harus membaca mau tidak mau. Ya. Nah, setelah menyelesaikan satu tulisan utuh, ya, satu cerita utuh, apa yang harus kita lakukan? Lakukan penyuntingan atau editing. Yang pertama yang harus diedit adalah judul cerita. Sudah sesuai belum judul cerita yang kita tulis gitu? Sudah sesuai dengan cerita kita belum? Kemudian yang kedua adalah kesalahan tik, ejaan, dan tanda baca. Ya, kemudian yang ketiga bahasa dan kalimat. Tapi teman-teman, jangan lakukan penyuntingan setelah selesai menulis cerita gitu. Jadi beri jeda dulu, sehari misalnya. Biarkan otak kita fresh dulu, kemudian baru lakukan penyuntingan gitu. Seperti itu. Jadi penyuntingan ini dimaksudkan agar memudahkan editor menyunting naskah kita. Jadi nanti kerjaan editor itu tidak terlalu berat teman-teman. Ya, jadi memudahkan gitu. Kemudian, oke, kalau sudah melakukan penyuntingan, naskah kita berarti sudah matang nih, sudah bagus, sudah kita edit gitu ya, sudah rapi istilahnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, how to publish. Ya, bagaimana menerbitkan buku? Nah, langkah selanjutnya adalah mengirimkan ke penerbit, teman-teman. Nah, ini 3 contoh buku karya saya juga ya. Yang ini Putri Bunga di BIP Gramedia, yang ini Binatang Khas Indonesia di Ruang Kata, kemudian yang ini tentang tema benda sekitar di Checklist. Buku-buku ini juga beredar di Gramedia dan di toko-toko buku di Indonesia serta di online shop. Jadi bisa didapatkan. Nah, bagaimana nanti agar naskah teman-teman juga bisa diterima di penerbit-penerbit itu gitu. Nah, saya akan sedikit sharing tentang ini. Bagaimana cara saya mengirimkan naskah saya ke penerbit? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, lakukan survei. Jadi survei ke toko buku. Jadi saya tuh suka gitu ya melihat banyak buku di toko buku. Survei juga. Survei buku apa yang sedang tren di saat ini. Buku apa yang sedang laris saat ini. Apakah buku motivasi ataukah buku anak dan sebagainya. Dan teman-teman, satu hal lagi, ya, jadi buku-buku anak itu adalah
buku dengan penjualan terbanyak di toko buku. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman menjadi penulis bacaan anak. Jadi survei ke toko buku, ya, lihat buku-buku di sana, itu juga bisa memotivasi kita ya ketika melihat buku-buku di sana, kita memiliki mimpi gitu. Jadi ada target, oh buku saya ini harus di sini nih, beberapa bulan lagi harus di sini, kayak gitu. Ya, jadi memunculkan mimpi dan wujudkan mimpi itu. Kemudian yang kedua, beli beberapa buku dari penerbit yang berbeda. Saya selalu melakukan ini. Jadi membeli beberapa buku dari penerbit yang berbeda. Karena setiap penerbit itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya, tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya di BIP, itu suka dengan buku-buku anak, temanya yang dongeng gitu ya. Real dongeng gitu. Seperti Putri Bunga, kemudian dongeng-dongeng benda sekitar, dan sebagainya. Kemudian misalnya di Elek Media, Kompotindo, itu sukanya buku-buku cerita anak realis, gitu. Yang tokohnya anak-anak real gitu, bukan dongeng. Nah, itu dipahami tiap karakter penerbitnya. Atau misalnya di Kibla, itu buku-buku anak bertema Islami di sana. Jadi kalau mengirimkan dongeng di Kibla tidak akan diterima, teman-teman. Itu ya, pahami karakter tiap penerbit. Jadi beli beberapa buku, di situ kan ada penerbitnya, penerbit apa, kayak gitu. Nah, pahami tiap penerbit itu. Oh, jadi dongeng seperti ini nih yang diterima oleh penerbit ini. Oh, jadi cerita yang seperti ini yang diterima oleh penerbit ini. Gitu. Nah, setelah itu, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki naskah yang jadi gitu, bidik penerbit sesuai naskah yang kita miliki. Misalnya teman-teman, saya sudah menulis cerita anak bertema Islami. Oh, jadi saya harus mengirimkan ke Kibla atau ke Ziyad misalnya. Karena di sana menerbitkan buku-buku Islami gitu. Kalau misalnya teman-teman mengirimkan buku Islami, katakanlah di BIP misalnya, itu nggak akan diterbitkan teman-teman, karena di sana dongeng-dongeng gitu ya. Nah, bidik penerbit sesuai naskah yang kita miliki atau buat naskah sesuai selera penerbit. Nah, kalau sudah tahu selera penerbit, karakter masing-masing penerbit itu, kita bisa menyesuaikan, oh jadi saya harus buat dongeng seperti ini nih, harus buat naskah yang seperti ini nih. Nah, kayak gitu. Tapi dengan tema yang berbeda gitu. Tapi karakternya yang seperti ini gitu. Ya, ini cara keempat. Nah, kemudian setelah kita membidik salah satu penerbit sesuai dengan naskah yang kita miliki, kirimkan naskah kita melalui email, gitu ya. Naskah utuh, kirimkan melalui email. Itu biasanya sekitar kurang lebih 3 bulan, gitu ya. Tapi biasanya 1-2 minggu juga sudah mendapatkan jawaban dari penerbit, dari editor, bahwa naskah kita akan diterbitkan atau tidak. Itu maksimal itu 3 bulan, teman-teman. Ya, ditolak atau di ACC gitu. Kalau misalnya di ACC, teman-teman akan mendapatkan SPP, surat perjanjian penerbitan. Jadi naskah kita mau dijual putus atau mau sistem royalti. Nah, itu nanti seperti itu, perjanjian penerbitannya gitu. Tapi kalau misalkan naskah kita tidak di ACC, kita bisa mengirimkan naskah kita ke penerbit lain. Jadi jangan putus asa. Setiap naskah itu pasti menemukan jodohnya. Saya juga dulu seperti itu. Jadi naskah-naskah yang tidak diterima misalnya oleh penerbit ini, saya kirimkan ke penerbit lain. Oh, ternyata sesuai. Dan itu di ACC. Ya, jadi naskah kita muter ke penerbit yang berbeda ketika belum di ACC sampai menemukan jodohnya. Gitu ya. Jadi selama menunggu naskah kita ACC atau tidak, ya, selama menunggu itu tetap menulis. Itu tadi seperti yang saya sampaikan, buat jadwal menulis. Dan sehari itu 1 jam untuk nulis, 1 jam untuk membaca. Buat jadwal, tapi taati jadwal itu gitu.
harus gitu. Saya harus membaca di jam sekian. Saya harus menulis di jam sekian. Mau nggak mau, meskipun moodnya lagi jelek atau misalkan lagi happy, pokoknya saya harus nulis. Gitu. Meskipun misalkan hanya beberapa paragraf tidak masalah. Yang penting misalnya 1 jam itu saya harus menulis. Atau 1 jam lagi saya harus membaca. Gitu. Jadi taati teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita bisa diskusi di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu siapa ya? Saya lupa. Ya, Ibu Sulasri, Mbak. Ibu Sulasri, ya monggo Iya. Ibu, tidak terlihat di PPT saya ini. Iya. Terima kasih sekali Mbak, luar biasa, saya sampai terengangan nih mendengarnya, hebat ya. Seandainya bisa tepuk tangannya meriah banget nih. Ya. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini kami akan membuka di chat remaja. Nah, silakan yang ingin masuk pertanyaan, silakan masuk ke chat room. Pertanyaannya tidak resen ya, lewat chat room ya. Lewat chat, silakan. Silakan yang mau bertanya, silakan ditulis di chat. Materinya nanti akan dikirim oleh Mas Indra. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Kalau belum ada yang bertanya, oh ini ada pertanyaan nih Mbak. Bagaimana cara memulai kalimat awal dalam sebuah cerita dongeng dari Mbak Lintang? Mbak Lintang Mardayati. Silakan Mbak. Mbak Mulasi. Gimana? Bagaimana memulai kalimat awal dalam sebuah cerita dongeng? Bagaimana memulai kalimat awal dalam sebuah cerita atau dongeng? Dari Mbak siapa ini? Mbak atau Ibu? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Mbak saja ya. Ya. Oke, bagaimana memulai kalimat gitu ya? Memulai dongeng gitu. Dari mana gitu? Jadi Mbak Lintang itu, kalau misalkan Mbak Lintang sering membaca buku-buku dongeng, itu akan paham gitu ya. Jadi untuk memulai cerita di dalam dongeng itu tidak harus kalimat. Bisa juga dimulai dengan dialog. Misalnya, Prang misalnya. Nah, Prang, suara vas bunga jatuh dari meja misalnya. Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan gitu. Dan sebagainya. Jadi tidak melulu harus diawali dengan sebuah kalimat gitu. Apalagi memulai dengan kalimat pada zaman dahulu gitu ya. Itu sepertinya sudah usang ya teman-teman gitu. Jadi bisa dimulai dengan masalah, mungkin masalah yang akan disampaikan, atau dimulai dengan sebuah pertanyaan yang menimbulkan penasaran si pembaca gitu. Anak-anak, wah ini akan seperti apa ya, misalnya tentang rumah tua di sebuah hutan misalnya. Nah, nanti bisa diawali dengan sebuah pertanyaan. Ya, rumah tua misalnya ada sebuah rumah tua di dalam hutan. Entah rumah siapa itu misalnya. Dan sebagainya gitu. Jadi munculkan pertanyaan yang membuat penasaran. Saya biasanya seperti itu. Atau saya langsung biasanya ke dialog gitu. Ke dialog gitu. Jadi tidak melulu tentang kalimat gitu. Jadi seperti itu Mbak, dan banyak baca buku-buku dongeng, buku-buku referensi. Jadi ketika teman-teman membaca gitu, jadi tidak hanya sekadar membaca, tapi menjadi pembaca kritis gitu. Jadi pahami bahan bacaan yang teman-teman baca gitu ya. Misalnya sambil mengkritisi, oh iya, ini nih misalnya penulisnya ini selalu nih mengawali sebuah cerita seperti ini. Penulis ini selalu mengawali sebuah cerita seperti ini gitu. Nanti bisa ditiru tekniknya.
Karena setiap penulis memiliki teknik yang berbeda-beda dalam bercerita. Nanti kalau sudah terbiasa, enak saja gitu. Jadi banyak baca buku referensi dan pahami. Gitu. Jangan hanya membaca. Biasanya kita membaca kan hanya untuk kesenangan saja gitu ya. Untuk kesenangan saja. Nah sekarang baca sambil kita riset-riset gitu ya. Sambil kita meneliti gitu. Nah, dongeng ini diawali dengan kalimat seperti apa, dongeng ini dengan kalimat seperti apa gitu. Tapi yang paling mudah itu tadi dari saya. Munculkan sebuah pertanyaan. Atau misalnya langsung ke dialog gitu. Itu Ibu Mbak Lintang. Makasih Kak. Nggih. Selanjutnya ini ada yang usul. Pertanyaan dibatasi. Nanti pertanyaan dibatasi jika sudah mencapai waktu titik habis, selesai nanti kita tutup gitu ya. Selanjutnya bagaimana cara membuat dongeng yang menarik seperti tadi sudah disampaikan ya. Selanjutnya dari Mbak Prestiana, Mbak Thomas ini ya. Bagaimana cara memulihkan ide saat kita stagnan dalam mengarang? Dari Ibu siapa? Mbak atau Ibu nih, Prestiana. Mbak ya. Prestiana. Banyak mbak-mbaknya ini ya. Oke, Mbak Prestiana. Bagaimana memulihkan ide atau memunculkan ide? Gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana memunculkan ide. Jadi ketika kita misalkan sudah memperoleh ide, nah ide itu kan tadi sudah saya sampaikan bisa didapat dari manapun, semua yang ada di sekitar kita semuanya itu adalah ide. Ya, pilih salah satu benda gitu. Salah satu benda atau apapun itu, pilih salah satu benda, munculkan masalah dari benda itu. Munculkan masalah atau masalah yang biasa dimiliki oleh benda itu. Nah, masalah itu yang akan diselesaikan oleh si tokoh. Yang tidak lain adalah tokohnya si benda itu. Gitu. Tadi sudah saya sampaikan misalnya munculkan tokoh ballpoint atau pulpen. Masalahnya biasanya apa? Tintanya habis gitu. Atau misalnya tadi buku. Nah, masalah yang sering dialami buku itu apa? Buku di perpustakaan misalnya jarang dibaca. Nah, dari masalah itu baru kita cari tahu gimana nih penyelesaian masalahnya biar buku itu banyak yang baca dan sebagainya gitu. Semua benda pasti memiliki karakteristik dan itu bisa dijadikan ide atau permasalahan yang bisa diselesaikan oleh si tokoh. Semua benda. Saya sudah mencobanya. Hampir semua benda itu memiliki masalah. Gitu ya. Dan itu bisa diselesaikan ala anak-anak gitu. Itu tadi misalnya ballpoint tintanya habis. Bagaimana nih agar ballpoint itu kembali terisi tinta? Nah, itu masalah yang harus diselesaikan oleh ballpoint. Dan benda-benda lain gitu atau binatang lain gitu, ada binatang, ada benda mati, benda hidup tadi kan sudah saya sampaikan. Misalnya mau mencontohkan tentang binatang tadi, semut misalnya, semut tidak mau jabat tangan. Nah, munculkan teman-teman semut mau jabat tangan, tapi ada satu semut nih yang tidak mau jabat tangan. Nah, kenapa gitu? Nah, di sana kan muncul pertanyaan, kenapa nih satu semut tidak mau jabat tangan? Bisa jadi semut itu sombong. Bisa jadi semut itu tidak mau berteman. Tapi bisa jadi juga semut itu tangannya sakit dan sebagainya gitu. Jadi nanti munculkan penyelesaian seperti itu. Jadi misalnya semut itu tidak mau jabat tangan, dijauhi teman-temannya karena dikira tidak mau berteman, ternyata semut itu tangannya sakit gitu. Jadi nanti mengajarkan misalnya tidak suzon dan sebagainya, itu contoh saja. Gitu Bu Sulasri dan Mbak Prestiana. Selanjutnya dari Mbak Mufidah. Untuk menulis naskah dongeng anak, apa ada batasan tokoh cerita? Mbak Mufidah. Ya, Mbak Mufidah. Okay. Mufidah. Oke, Bu Sulasri akan saya jawab. Mbak Mufidah, untuk menulis satu dongeng, apakah ada batasan tokohnya? Jangan terlalu banyak, ya. Jangan terlalu banyak tokohnya. Nah, tadi seperti yang saya contohkan, tokohnya itu maksimal 5 gitu. Meskipun tidak ada buku yang mengatakan dongeng tokohnya harus sekian gitu ya.
Tidak ada teori yang mengatakan dongeng harus sekian tokohnya dan sebagainya. Tapi karena pembaca kita adalah anak-anak gitu, jadi buat dongeng sesederhana mungkin yang bisa dipahami oleh mereka gitu. Jadi kalau misalnya untuk penulis-penulis pemula itu biasanya berpikirnya terlalu kompleks gitu. Jadi buat hal dongeng yang sederhana aja, hal yang sederhana, hal-hal yang sering dialami oleh anak-anak dari masalah yang sederhana gitu. Masalah yang sederhana diselesaikan secara sederhana gitu. Jadi bukan seperti masalah yang kita miliki ya teman-teman. Kalau kita kan orang tua gitu, masalahnya sudah kompleks, kadang terbawa gitu. Ya, cara menyiasatinya yaitu tadi dengan cara membaca. Gitu ya, Ibu Mbak Mufidah. Mufidah ya. Mbak Ini ada Mufidah. hubungannya dengan pertanyaan dari Mbak Mufidah. Ini pertanyaan dari saya sendiri nih, Mbak. Berapa kata untuk dalam satu kalimat untuk membuat cerita? Berapa kata? Dalam satu kalimat ada berapa kata? Terus dalam satu paragraf memuat berapa kalimat gitu? Sekitar berapa itu? Kan untuk cerita untuk anak itu. Oke, berapa kata dan berapa kalimat ini dari Ibu Sulastri. Oke, sebelumnya akan saya sampaikan dulu, teman-teman yang misalkan baru memulai akan menulis sebuah dongeng, jangan pikirkan ini dulu, meskipun nanti ada batasannya gitu ya. Jadi ketika menulis dongeng, misalnya teman-teman sudah riset, sudah membuat ide, sudah membuat outline, sudah matang nih outline-nya, kemudian sudah membaca banyak buku dongeng, jangan pikirkan dulu tentang ini bagus nggak ya kalimatnya, kata-katanya bagus nggak ya gitu. Jadi mengalir saja dulu gitu, nulis saja dulu gitu. Jangan terbebani dengan hal-hal itu. Itu biasanya yang membuat stuck gitu ya. Aduh kalimatnya ini kayaknya kepanjangan, ini kayaknya kurang, ini dan sebagainya. Ya pikiran-pikiran jelek itu biasanya yang akan membuat kita itu mandek untuk menulis gitu. Nah, untuk berapa kata sendiri di dalam menulis dongeng, kita lihat dongeng yang kita buat itu untuk usia berapa. Karena usia misalkan PAUD dan TK gitu ya, dengan usia misalkan SD kelas rendah, SD 1, 2, 3 itu berbeda. Atau SD kelas atas, 4, 5, 6 itu berbeda lagi. Jadi kalau misalkan untuk PAUD itu biasanya 3-5 kata per kalimat. Untuk PAUD itu kata-katanya itu sedikit-sedikit sekali gitu. Biasanya pickbook gitu ya. Kalau kita baca pickbook itu satu halaman itu banyaknya ilustrasi. Jadi 70% ilustrasi, 30% teks gitu. Jadi teksnya sangat sedikit. Nah, untuk SD kelas bawah gitu ya, kelas rendah, kelas 1, 2, 3, itu juga masih sama. Jadi banyakkan ilustrasi daripada teksnya. Kecuali kalau SD kelas 4, 5, 6, itu sudah agak panjang. Jadi ilustrasi book kalau SD kelas atas. Jadi antara ilustrasi dengan teks itu bisa 70% teks, 50% ilustrasi. Berbeda 70% teks, 30% ilustrasi, mohon maaf. Berbeda dengan PAUD atau TK. Itu kebalikannya. Kalau PAUD atau TK itu 30% teks, 70% ilustrasi. Jadi hampir keseluruhan bukunya itu ilustrasi kalau untuk anak-anak PAUD atau TK. Ya, kemudian untuk SD kelas rendah itu juga hampir sama. Lebih banyak ilustrasinya daripada teksnya gitu. Kemudian berapa kalimatnya? Berapa kalimat tiap paragraf gitu ya. Jangan terlalu panjang. Sekitar 3-4 kalimat saja. Gitu Bu Sulastri. Tapi itu tadi, teman-teman ketika akan menulis, jangan pikirkan itu dulu. Nanti ada proses editing. Pokoknya nulis saja dulu.
nulis saja dulu, mengalir saja dulu gitu. Jadi terkait nanti kesalahan tanda baca, judulnya kurang bagus, kemudian kalimatnya sudah sesuai atau belum, itu pikirkan nanti. Dan perlu diingat bahwa sesudah kita melakukan editing gitu ya, mengedit naskah kita sendiri, nanti juga akan ada editor yang membantu mengedit naskah kita. Ya, jadi abaikan pikiran-pikiran buruk yang akan membuat kita stuck dalam menulis. Gitu Bu Sastri, mudah-mudahan membantu. Terima kasih Mbak. Selanjutnya, bagaimana menstabilkan satu tema dalam satu buku? Karena kadang inspirasinya kemana-mana. Ini dari Mbak Rina Septi Maharani. Oke. Halo. Oke, Ibu Sastri dari Mbak Rina. Mbak Rina ya. Ini jadi panggilnya Mbak semua, padahal Bu Guru. Oke. Mbak. Benar. Oke, menstabilkan satu tema di dalam satu buku, gimana caranya? Yang pertama, biasanya yang saya lakukan gitu ya, kita akan menulis tema tentang apa? Misalnya pendidikan karakter gitu ya. Nah, pendidikan karakter itu dalam Kemdikbud gitu ya, ada 18 pendidikan karakter, betul ya Bu Sulasri, betul tidak? 18 pendidikan karakter ya. Nah, misalkan akan membuat tema pendidikan karakter. Nah, itu ada 18 cerita. Nah, fokus saja ke tema-tema yang ditawarkan. Misalkan pertama gemar membaca, kemudian apa saja itu pendidikan karakter, jujur, cinta damai, kemudian apalagi dan sebagainya gitu ya, saya lupa. Jadi fokus ke situ. Atau misalnya mau menulis tentang benda-benda sekolah. Misalnya benda-benda sekolah misalnya. Ada tas. Jadi di list dulu nih tokoh-tokoh yang akan dibuat. Misalnya tas, nah, jadi ceritanya tentang tas. Kemudian tas, buku, nah, tokoh utamanya nanti buku. Kemudian pulpen, nah, tokoh utamanya pulpen. Kemudian penghapus, tokoh utamanya penghapus. Jadi di list dulu ide-idenya. Ide misalkan dari benda sekolah itu tadi, misalnya tas, buku, pulpen, dan sebagainya. Atau misalkan benda-benda dapur. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan. Misalnya panci, wajan, gelas, piring. Nah, itu di list dulu tokoh-tokohnya. Misalnya mau jadi 10 cerita. List 10 benda dapur. Ya, itu dijadikan tokoh utama. Jadi seperti itu yang sering dan yang biasa saya lakukan untuk Mbak Rina ya. Jadi fokus ke bendanya atau fokus ke misalkan tadi pendidikan karakter ke tema-temanya gitu. Jadi tema besarnya kan pendidikan karakter. Nah, yang akan kita tulis itu tentang jujur, cinta damai, kemudian apa? Saya lupa ya, berbakti pada orang tua dan sebagainya, gitu. Ya, itu seperti itu. Mudah-mudahan membantu Ibu Rina. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Dari Mbak Yuga Hinata, pertanyaannya, bagaimana pemilihan kata ganti orang pertama jika dongeng tersebut fagal? Kata ganti orang pertama yaitu aku ya. Aku. Jadi ya. Jadi Mbak Yuga ya, Mbak lagi nih. Mbak Yuga, bagaimana penulisan dengan kata ganti orang pertama atau POV akuan? Nggak apa-apa, pakai aku. Pakai aku saja. Jadi aku di sini misalnya sebagai kambing. Aku di sini sebagai pulpen. Aku di sini sebagai laptop. Nggak masalah. Aku sebagai pulpen, aku memiliki teman penghapus. Aku memiliki teman kotak pensil dan sebagainya gitu. Jadi menganggap diri kita itu adalah si tokoh itu gitu. Saya seringkali seperti itu. Misalnya
saya menulis dongeng tentang putri-putri gitu. Jadi aku di sini adalah si putri itu gitu. Lalu kambing tadi aku di sini adalah si kambing gitu. Jadi seperti itu, sama saja dengan cerita lainnya gitu. Hanya tokohnya saja yang berbeda. Gitu. Kalau misalkan mau menggunakan POV dari orang pertama, kemudian orang ketiga, itu sama saja. Seperti cerita-cerita fiksi lainnya. Seperti itu, Ibu Selastri. Terusnya sebentar, baru cari nih. Semangat ya, teman-teman. Semangat. Ya, maaf ya, nggak semua terpilih. Seandainya nanti ada pertanyaan belum dijawab di sini, bisa ditanyakan di grup gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas, ini Mas ya, Mas Antonius Sabto. Sebagai salah satu genre, ciri-ciri dongeng antara lain anonim, lisan, dan bersifat khayal. Dongeng kali ini ada pengarangnya dan tertulis. Kok nggak nyambung ya? Apakah tidak lebih baik kalau dongeng yang dimasukkan kali ini dimasukkan dalam cerita rakyat, anak-anak atau novel remaja? Oke. Pak siapa? Mas? Mas Anton Sabto. Mas Anton. Kalau cowok Mas itu aja ya. Oke. Oke, jadi memang dalam buku sastra anak yang saya baca gitu ya, saya juga kebetulan mengajar sastra anak juga di kampus itu. Dari buku sastra anak, beberapa buku sastra anak yang saya baca bahwa dongeng adalah salah satu bentuk cerita rakyat. Ya, selain mitos, kemudian fabel dan sebagainya. Tapi yang dongeng yang kita tulis adalah dongeng kontemporer. Dongeng yang kita ciptakan sendiri. Itu seperti itu. Jadi memang ada kalau dari sastra anak sendiri ya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi dongeng termasuk cerita rakyat, salah satu cerita rakyat. Tapi dongeng yang akan kita tulis adalah dongeng kontemporer atau dongeng terbaru gitu ya. Dongeng baru yang dihasilkan oleh penulis. Kalau novel sendiri, novel itu kan minimal novel anak itu 60 halaman gitu ya. Dan itu satu cerita utuh gitu. Kalau misalnya kita menulis novel untuk anak-anak misalnya TK atau PAUD gitu. Untuk TK atau PAUD itu sepertinya mereka belum ini ya, belum bisa menerima gitu. Tapi kalau misalkan di dalam dituliskan dalam bentuk dongeng kontemporer gitu, atau dongeng yang diciptakan oleh penulis gitu. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk pickbook gitu, yang kebanyakan gambar. Ya, lebih banyak gambarnya daripada teksnya. Seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk novel, mungkin bisa ditujukan untuk anak-anak SD kelas atas. Kecuali kalau anak-anak yang sudah terbiasa membaca sejak dini gitu ya. Jadi bisa saja saya seperti anak saya usia 7 tahun itu sudah membaca ratusan buku misalnya. Kalau misalnya sudah terbiasa seperti itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak PAUD gitu ya, itu biasanya disuguhkan dengan pickbook. Seperti itu, Ibu Selastri. Iya. Selanjutnya dari Mbak Listiani. Kalau kita menulis kisah yang nyata, sebaiknya penulis dalam posisi sebagai tokoh aku atau tidak? Kisah nyata. Mbak Listiani. Oke, Mbak Listiani. Kalau kita menulis kisah nyata gitu ya. Kalau kita menulis kisah nyata, kita menggunakan POV, apakah akuan atau orang ketiga. Itu sebenarnya senyamannya kita. Jadi pilih POV yang menurut teman-teman itu paling nyaman untuk menulis. Kalau saya sendiri seperti itu teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah menulis banyak dongeng, kemudian bosan misalnya dengan POV akuan gitu.
Ya, POV orang pertama misalnya bisa misalnya belajar POV orang. Assalamualaikum. Halo? Ya. Jadi seperti itu, senyamannya kita. Kalau saya sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin belajar, misalnya menggunakan beberapa POV, tidak masalah gitu. Tapi pilih yang paling nyaman menurut teman-teman. Kalau saya sendiri seperti itu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya dari Mas atau Mbak Nia, Sanka. Bagaimana tips menulis dongeng jika kesulitan dalam membuat dialog? Apakah sudut pandang dalam dongeng berbeda dengan sudut pandang pada cerpen? Oke. Mbak atau Mas? Iya nih, Mbak Mas ini. Oh iya. Sanka. Mbak, Mas atau Mbak gitu ya. Bagaimana? Gimana tadi Ibu? Bagaimana tips menulis dongeng jika kesulitan dalam membuat dialog? Apakah sudut pandang dalam dongeng berbeda dengan sudut pandang pada cerpen? Bagaimana tips menulis dialog di dalam dongeng? Tipsnya tidak ada cara lain yaitu dengan membaca banyak dongeng. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan baru belajar menulis dongeng, ya baru belajar menulis dongeng, coba baca 10 dongeng sebelum menulis dongeng. Baca 10 dongeng. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, coba menjadi pembaca kritis, gitu. Dan pahami karakter di dalam dongeng yang teman-teman baca. Saya selalu seperti itu, karena saya juga menulis buku-buku motivasi, saya menulis puisi juga, gitu. Jadi ketika saya misalnya mendapatkan pesanan naskah misalnya dari penerbit untuk menulis buku motivasi, sedangkan saya baru selesai menulis dongeng, yang saya lakukan adalah membaca buku-buku motivasi. Pun sebaliknya, kalau habis selesai menulis buku motivasi gitu kan, buku-buku itu kan ditujukan untuk orang dewasa. Kemudian saya diminta untuk nulis pickbook yang tiap katanya itu sedikit misalnya. Nah, saya banyak baca pickbook sebelum menuliskan pickbook agar bahasa yang saya gunakan di dalam penulisan tadi buku motivasi yang saya tulis tidak masuk ke pickbook yang saya tulis gitu. Kemudian apalagi ini tadi? Pertanyaannya ada 2 ya. Iya. Oh, sudut pandang ya. Sudut pandang apakah berbeda dengan karya fiksi lain? Sama saja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pemilihan sudut pandang itu sesuai dengan kenyamanan kita. Kita nyaman menulis dengan akuan atau menulis dengan sudut pandang orang ketiga itu nggak masalah ya. Yang penting pesan yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik kepada pembaca gitu Ibu. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih Mbak. Sepertinya waktunya ini sudah hampir mendekati usai. Sebenarnya masih banyak nih. Banyak lagi pertanyaan. Satu lagi boleh nih, bagus nih. Satu lagi, oh iya. Saya baca pertanyaannya siapa tadi? Mas Samsu siapa ini tadi? Hilang ya. Yang memasukkan buku ke penerbit gitu. Iya. Atau nanti kalau seandainya nggak terjawab di sini bisa dijawab ya. Di WhatsApp ya. WhatsApp grup gitu ya. Gitu saja. Oh, jadi tutup ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya keping lagi pertanyaan, ada jawabannya ya. Pertanyaan masih banyak sekali. Ini ada 60 lebih. 60 lebih. Ya, waktunya sudah tidak mencukupi. Nanti kita harus sambung lagi di grup WhatsApp gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin Mbak Mulasih Tari memberikan closing statement buat kita. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sharing pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang belum terjawab, kemudian ingin terjawab gitu ya, ingin konsultasi langsung dengan saya, ingin diskusi langsung dengan saya, teman-teman bisa
langsung hubungi WA saya. Saya siap 24 jam untuk diskusi terkait kepenulisan. Insya Allah akan saya jawab. Itu saja dan mohon maaf jika banyak kekurangan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih. Terima kasih Mbak Mulasih Tari atas penyampaian materinya yang luar biasa nih. Nah, saya sendiri sebagai moderator, saya mohon maaf pada para peserta yang ada di Zoom jika ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Nah, nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Dan selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Mbak Nur Alfiah, Mbak Alfi. Halo Mbak Alfi. Halo Kak Lastri ya. Terima kasih Kak Lastri. Sudah menghilang ya? Oh, sudah. Oh, masih di sini. Maksudnya kegiatannya sudah selesai. Sinyalnya yang menghilang. Oh, sinyalnya. Oke Kak Lastri, terima kasih banyak sudah dipandu. Tadi Kak Mulasih Tari yang sudah menyampaikan materi tentang kelas dongeng. Semoga kita semua bisa paham dan bermanfaat untuk kita dan akhirnya nanti tindak lanjutnya adalah kita bisa menulis dongeng. Begitu ya Kak Tari ya. Juga teman-teman lainnya semoga semuanya nanti bisa berlanjut dan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Untuk materi nanti bisa di-share lewat grup WA oleh Kak Tari atau juga oleh Kak Latifah. Sudah pukul pas ya, sesuai jadwal ya? Iya. Iya. Kita tutup saja pertemuan kita kali ini. Namun foto dulu Mbak. Foto dengan mungkin Mbak Latifah ya. Ada sesi foto bersama. Ya, saya akan mulai foto dari slide pertama ya Kak ya. Admin, silakan untuk bisa ya Kak Latifah untuk bisa bawa acara apabila ada kekurangan maupun kehilafan. Salam literasi ya, nanti fotonya pakai salam literasi ya. Ya, jadi saya apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Latifah untuk dimulai dari slide pertama layar ya, pertama Kak, ya? silakan. Iya. Iya. Untuk selanjutnya layar kedua. Bentar ya Kak. Salam literasi ya Kak ya. Tadi yang slide pertama belum salam literasi Kak. Mungkin bisa diulangi ya Kak ya. 1, 2, 3. Ya sudah selesai Kak. Sudah saya foto. Oke. Nanti akan saya share di grup. Ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya. Mungkin bisa undur diri. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kak Tari Ilmiah. Sama-sama. Sampai jumpa di grup. Ya. Iya. Sampai jumpa.